Halo semuanya, selamat datang di kelas tutorial Fisika Dasar 1A maupun 1B. Nah, untuk topik tutorial kita kali ini yaitu adalah mengenai besaran dan satuan. Nah, kita masuk untuk topik soal latihan yang pertama yang sudah terdapat juga pada materi yang ada di CIS. Diketahui di sini, satuan astronomi atau astronomical unit disingkat dengan AU adalah jarak rata-rata antara bumi dan matahari, diperkirakan sekitar 1,5 kali 10 pangkat 8 km. Kemudian, jika kecepatan cahaya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, maka nyatakanlah kecepatan cahaya tersebut dalam satuan AU per menit. Nah, sebelum kita mengerjakannya, kita definisikan dulu apa saja sih sebenarnya yang diketahui di soal tersebut. Nah, kita definisikan di sini, diketahui 1 AU atau yang disebut dengan astronomical unit itu tadi setara dengan 1,5 kali 10 pangkat 8 km. Jadi besarnya itu adalah 1,5 dan yang dimaksud dengan satuannya itu adalah kilometer. Kemudian kecepatan cahaya itu kita simbolkan dengan C adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi satuannya itu adalah meter per sekon, besarnya 3 kali 10 pangkat 8. Nah, kemudian yang ditanyakan, berarti ditanya, nyatakanlah kecepatan cahaya dalam satuan AU per menit. Jadi si C ini setara dengan AU per menitnya itu. Satuannya diubah, berarti besarnya itu sebenarnya sama dengan berapa? Nah, mari kita selesaikan bersama-sama. Nah, agar gampang, maka kita definisikan dulu apa saja sih satuan yang diketahui dan dia setara dengan apa. Berhubung kita akan mengubah si satuannya ke satuan yang lain yang dia setara. Nah, contohnya 1 kilometer berarti dia akan setara dengan 1000 meter. Kemudian 1 menit dia itu akan setara dengan 60 sekon. Atau 1 sekon itu akan setara dengan 1 per 60 menit. Nah, ini sepertinya cukup. Kita langsung ke soal. Nah, di soal itu kan diketahui 3 kali si C-nya itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Diubah ke delta U per menit. Berarti 1 meter ini itu berapa? Kita ke kilometer dulu yang terdekat. Berarti 1 kilometer itu adalah 1000 meter. Jadi, nah, kemudian kita hilangkan si kilometernya. Berarti dia dibagi ini kilometer, di atas nanti adalah AU. Berdasarkan yang diketahui di soal, 1 AU itu akan sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 8. Ini ke sini habis, selesai urusan kita ke meter, diubah ke delta U-nya, sekarang si sekonnya. Nah, sekonnya itu di bawah, berarti ini harus di atas 1 sekon. Itu sama dengan 1 per 60 menit. Nah, ini habis sudah dapat satuannya itu adalah AU per menit. Sekarang kita cari besarnya. Berarti ini 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 10 pangkat 3 dikali 1,5 kali 10 pangkat 8 dikali 1 per 60 AU per menit. Nah, ini habis. Kemudian ini nanti akan dapat hasilnya adalah sama dengan 120 dikali 10 pangkat minus 3 delta U per menit. Nah, inilah jawaban untuk nomor 1. Jadi, kecepatan cahaya yang 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon setara dengan 120 kali 10 pangkat minus 3 AU per menit. Sip, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua.
Nah, untuk soal yang kedua diketahui di sini adalah pada acara resepsi pernikahan suatu kerajaan, minuman anggur akan disediakan dalam suatu wadah kaca berbentuk balok dengan ukuran panjang, lebar, dan tingginya berturut-turut adalah 60 cm, 50 dan 30 cm. Kemudian, awalnya wadah tersebut diisi sampai penuh. Minuman anggur tersebut dapat dipesan dalam botol dengan ukuran seperti pada tabel berikut. Jadi ini adalah tabel kesetaraan. Jadi 1 magnum itu akan setara dengan 2 botol standar. Nah, kemudian diketahui di sini, biaya pembelian minuman anggur akan berkurang jika dilakukan pemesanan dengan menggunakan sebuah botol besar daripada beberapa botol kecil. Pertanyaannya adalah, untuk meminimalkan biaya, ukuran botol mana saja yang sebaiknya dipesan dan berapa banyak masing-masing yang harus dipesan. Kemudian B, berapa banyak anggur yang tersisa dalam satuan 1 botol standar atau berapa liter. Nah, berarti kita sama seperti yang tadi, kita definisikan dulu yang diketahui apa pada soal. Diketahui L wadah, panjangnya, lebarnya adalah 50 cm, kemudian panjangnya adalah 60 cm, dan tingginya adalah 30 cm. Kemudian ditanyakan adalah ukuran botol yang digunakan dan jumlahnya. Kemudian B, yang ditanyakan adalah anggur yang tersisa, yaitu disetarakan dalam botol standar atau dalam liter berapa. Mari kita selesaikan secara bersama-sama. Nah, yang penting diketahui di sini adalah kita harus mengisi, jadi inti dari soal ini adalah ada suatu wadah, kemudian si wadah ini ingin diisi penuh oleh minuman anggur. Nah, mereka ingin, atau seksi konsumsinya ini ingin membelikan anggur untuk memenuhi wadah tersebut. Dengan catatan bahwa dengan botol yang besar itu akan lebih meminimalkan biayanya, seperti itu. Nah, kalau dilihat dari sini berarti kita harus mengetahui dulu dong, volume dari si wadah ini berapa. Jadi, nah, berarti volume wadah, seperti kita ketahui, karena diketahui di atas itu adalah panjang, lebar, dan tingginya, berarti panjang kali lebar kali tinggi. Dia berbentuk. Jadi ini adalah 60 dikali 50 dikali 30 dalam satuan cm. Ini 3 kali, berarti pangkat 3. Ini akan sama dengan 90.000 cm pangkat 3. Nah, sedangkan yang diketahui di soal itu hanya ada liter yang mendekati ini. Berarti sepanjang yang kita ketahui 1 cm pangkat 3 itu akan sama dengan 1/1000 desimeter pangkat 3. Kemudian 1 desimeter pangkat 3 itu akan sama dengan 1 liter. Berarti artinya 1 cm pangkat 3 itu akan sama dengan 10 pangkat minus 3 liter. Nah, jadi volume wadahnya tadi, volume wadah itu akan sama dengan 90.000 kali 10 pangkat minus 3 liter. Jadi 90 liter ini yang harus kita penuhi sesuai dengan soal yang tadi. Nah, kemudian berhubung di soalnya itu, jadi diketahui di sini kan dia nggak ada yang setara dengan 1 botol standar itu sebenarnya berapa liter. Jadi yang ada diketahui di sini hanya 1 Balthazar itu adalah 16 botol standar dan itu akan setara dengan 11,356 liter. Nah, berarti kita ingin mencari tahu 1 botol standar itu sebenarnya berapa liter, itu kan ya. Nah, diketahui di sini 16 botol standar itu akan setara dengan 11,356 liter. Berarti 1 botol standar akan setara dengan 11,356 dibagi 16 liter atau sekitar 0,70975 liter. Atau kita sederhanakan jadi 0,7 liter. Nah, berhubung di soal ini kan tadi diketahui pembelian minuman anggur akan berkurang jika melakukan pemesanan menggunakan sebuah botol besar. Berarti yang paling besar di sini adalah yang 2 botol standar.
yaitu botol Nebukadnezar. Jadi kita cari satu botol Nebukadnezar itu akan setara dengan 2 botol standar atau 20 kali 0,7 liter, atau ini adalah 14 liter. Nah, berarti agar botolnya yang paling besar, sedangkan kebutuhannya itu adalah 90 liter. Nah, maka banyaknya botol Nebukadnezar yang akan dibeli itu adalah volume wadah dibagi dengan volume si Nebukadnezarnya itu tadi. Nebu aja ya, 90 liter dibagi dengan 14 liter. Nah, ini adalah 6,42 botol. Atau misalkan, nah berhubung hasilnya itu adalah desimal, maka yang kita ambil adalah 6 botol. Jadi kalau misalkan 6 botol Nebukadnezar, Nebu aja ya, kita singkat Nebu, ini baru 84 liter. Berarti sisanya itu masih ada 6. Nah, sisanya adalah 6 liter. Nah, yang mungkin kita untuk membeli botol yang lain yang memungkinkan adalah 1 metusela, yaitu 8 botol standar. 8 botol standar itu akan setara dengan metusaleh, itu akan setara dengan 8 kali 0,7 liter, berarti 5,6 liter. Jadi, botol yang dibeli adalah 6 Nebukadnezar, kemudian 1 metusela. Nah, sedangkan sisanya, ternyata masih ada sisa, yaitu seperti yang tadi, 6 liter dikurangi 5,6, berarti sisanya adalah 0,4 liter, sisa 0,4 liter. Nah, sekarang kita ke pertanyaan yang B, ditanyakan di sana adalah berapa banyak anggur yang tersisa dalam satuan botol standar dan liter. Nah, yang tersisa tadi adalah 0,4 liter. Kemudian kita ubah ke dalam botol standar. Nah, pada sebelumnya, diketahui hubungannya adalah satu botol standar itu akan setara dengan 0,7 liter. Jadi, 1 botol standar itu sama dengan 0,7 liter, atau 1 liter itu adalah 1 dibagi 0,7 botol standar. Jadi, sehingga 0,4 liter itu akan setara juga dengan 0,4 dibagi 0,7 botol standar. Atau sama dengan 0,57 botol standar. Nah, selanjutnya adalah latihan soal dimensi yang terdapat dalam materi di CIS. Di sana diketahui bahwa hubungan antara volume, tekanan, suhu, serta jumlah molekul atau partikel gas, N-nya ini huruf besar ya, ditentukan dengan persamaan berikut, yaitu VV sama dengan nRT, di mana R adalah tetapan gas umum. Nah, kita disuruh rumus mendimensi dari tetapan gas umum tersebut adalah seperti yang tadi kita diketahui di sana PV sama dengan nRT. Nah, ditanyakan dimensi dari si R-nya sama dengan berapa? Nah, penyelesaiannya adalah berhubung yang ditanyakan R, maka R-nya itu akan sama dengan PV per N dikali dengan T. Masing-masing kita cari dulu dimensi dari P, V, dan N dan T-nya. Jadi untuk si P atau tekanan, kita ketahui bersama bahwa tekanan itu adalah gaya dibagi dengan luas permukaan. Berarti sedangkan gaya itu juga merupakan besaran turunan juga. Gaya itu berasal dari massa dikalikan dengan percepatan. Kemudian dibagi dengan luas. Nah, percepatan juga sama, masih besaran turunan. Jadi kita ambil semua ke besaran pokok dulu. Percepatan itu adalah meter atau panjang dikali dengan waktu pangkat minus 2. Berarti ini adalah per luas. Luas itu adalah panjang dikali dengan panjang.
Nah, ini berarti kita ambil dimensinya, massa dimensinya adalah M, kemudian panjang adalah L, dan waktu adalah T. Ini minus 2. Dibagi, berarti artinya minus, panjang yaitu L pangkat minus 2. Inilah dimensi dari si P. Kita lanjut ke volume. V atau volume itu dimensinya adalah panjang 3. Jadi dimensinya panjang itu adalah L pangkat. Untuk N dan T sendiri, jadi N atau mol itu dimensinya adalah N juga. Kemudian T atau suhu itu dimensinya adalah theta. Nah, masing-masing sudah kita ketahui dimensinya, berarti kita tinggal masukkan atau substitusikan ke R, persamaan yang di atas. Jadi di sini R tadi adalah PV per N dikali T, maka P-nya itu, nah ini kita sudah substitusikan dari persamaan yang sebelumnya, maka ini kita sederhanakan, ada yang saling menghilangkan, yaitu si L dengan ini, sisa 1, kemudian dengan ini berarti sisa 2. Jadi M, T minus 2, dan L 3, N, theta. Atau bisa juga disederhanakan menjadi N, theta, L pangkat 3, dan T pangkat minus 2. Nah, kita sekarang ke soal yang selanjutnya, yaitu latihan 22. Diketahui di sana, dengan menggunakan analisis dimensi, tentukan bagaimana periode dari sebuah satelit mengorbit sebuah planet dengan massa M yang bergantung pada tetapan gravitasi G, jari-jari R, dan massa M. Nah, jadi di sana soal nomor 4 itu adalah diketahui bahwa T itu akan sebanding dengan G, kemudian R dan M. Yang ditanyakan adalah dimensi atau hubungan dari si periodenya. Nah, mari kita selesaikan bersama-sama. Nah, jadi di sini T itu akan sebanding dengan G, R, dan M. Kita ketahui sendiri juga bahwa si G-nya ini bukan merupakan. Nah, yang pertama di sini adalah kita harus mengetahui masing-masing dimensi dari si persamaan yang dimensi dari satuan yang diketahui. Jadi G-nya itu jadi G-nya itu atau tetapan gravitasi itu sebenarnya berasal dari F gravitasi akan sebanding dengan G M1 M2 per R12 kuadrat. Nah, jadi di sini jadi G-nya itu adalah F gravitasi dibagi dengan, nah jadi tetapan gravitasi itu nanti akan sebanding dengan F gravitasi dikali dengan R12 kuadrat dibagi dengan M1 dikali M2. Jadi tadi F atau gaya itu mau dia gaya apapun itu dimensinya akan sama. Jadi tadi kita sudah mengetahui dimensi dari gaya yaitu M, L, dan T pangkat minus 2 dikalikan dengan dimensi dari jari-jari. Jari-jari itu adalah panjang, maka dia adalah L pangkat 2 dibagi dengan massa satuannya dimensinya adalah M dikuadratkan. Nah, jadi ada yang saling menghilangkan ini dengan ini, kemudian ini dengan ini, hasilnya adalah M minus 1 L ini pangkat 3 dan T-nya itu adalah minus 2. Inilah dimensi dari tetapan gravitasi. Nah, untuk selanjutnya T itu atau periode dimensinya adalah waktu. Jadi sebisa mungkin si tetapan yang tadi yaitu si G-nya itu dengan dimensi M-1, kemudian L pangkat 3 dan T pangkat minus 2, kemudian sedangkan si R-nya itu adalah L dan M-nya itu adalah dimensinya adalah M. Nah, gimana caranya agar
dia itu sebanding dengan si periode atau yang menghasilkan dimensinya itu hanya si waktunya saja. Nah, kita lihat di sini yang memiliki dimensi waktu atau periode. Nah, kita lihat di sini yang memiliki dimensi waktu adalah si tetapan gravitasi, dan ia adalah T pangkat minus 2. Agar dia menghasilkan hanya T-nya aja, berarti ini harus diakarkan. Kemudian dia minus 2, berarti dia harus di bawah. Jadi si T-nya itu tadi adalah akar dari per G. Ini harus di bawah. Atau ini kita buat, ini harus M pangkat minus 1, L pangkat 3, dan T pangkat minus 2. Berarti kita lihat lagi, M-nya itu harus saling menghilangkan dengan ini. Berarti ini udah pas posisinya di bawah. Jadi ini adalah tadi si G, kemudian ini adalah si M, dan agar menghilangkan dengan L, itu adalah si R-nya. Jadi ini adalah si L. Jadi agar hilang sepenuhnya dengan di bawahnya, ini berarti harus pangkat 3. Jadi si L-nya itu tadi harus dipangkat 3-kan. Nah, ini udah saling mematikan, habis. Jadi periode akan sebanding dengan akar dari R pangkat 3 dibagi G dikalikan dengan M-nya. Melihat dari sisi dimensinya. Nah, ini hampir mirip dengan periode atau rumus periode yang sesungguhnya, yaitu 2V akar dari R pangkat 3 per G dikali M. Baik, sekianlah untuk tutorial hari ini terkait topik besaran dan satuan. Silakan dipahami. Semoga kalian paham dan selamat berlatih untuk soal-soal selanjutnya. Terima kasih semuanya.